Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'ala Ramadan syahrul Qur'an, syahrul siyam, syahrul barak, wa syahrul maghfirah. Walhamdulillahilladzi ja'ala lailatul qadri khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Semesta Alam atas limpah nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sampai saat ini. Nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang masih kita rasakan, dan semoga Allah Ta'ala berikan istiqamah kepada kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai wafat nanti. Dan juga nikmat sehat serta waktu luang dan kesempatan untuk kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang tidak terasa sudah sampai pada 10 hari terakhir ini. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah, puasa kita, amaliyah kita yang kita lakukan dari sejak awal Ramadan sampai saat ini, dan tak lupa pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga berkenan pula tidak sekedar mengampuni namun juga menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan seorang makhluk yang mulia, yang agung akhlaknya, yang kita rindukan perjumpaan dengannya, yang kita ingin dapat menatap wajahnya, memeluk tubuhnya. Dialah Rasulullah SAW beserta para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang kelak Allah Ta'ala izinkan mendapatkan syafaat dari beliau, dan semoga kita dapat masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah SAW, dengan pasangan kita, anak-anak kita, ayah ibu kita, dan semua saudara-saudara kita semuanya bersama-sama Rasulullah SAW melangkah menuju jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin Pondok Kopi yang telah memfasilitasi iktikaf ini begitu syahdu dan begitu khusyuknya, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk para pengurus semuanya. Dan juga Bapak dan Ibu jamaah iktikaf malam 23 Ramadan, apa kabar Bapak dan Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mungkin hari ini ada yang sudah mulai serak-serak suaranya ya, karena fokusnya, energinya habis untuk ibadah. Ada yang sudah mulai demam-demam gigil, ada yang mulai cenat-cenat kepala dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kata Syekh Al-Jaber Allah yarham, mudah-mudahan sebagai tanda Allah mengampuni dosa-dosa kita, Pak. Allah mengampuni segala kesalahan kita, Bu. Dan mudah-mudahan sebagai tanda keseriusan kita untuk melewati mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baik amalan. Sekalipun efeknya mungkin kita kelelahan sampai akhirnya sakit, tapi itu semua insya Allah akan terbayar lunas manakala nanti Allah Ta'ala izinkan kita masuk ke surga melalui babur rayyan, pintunya ahli puasa. Amin ya rabbal alamin. Saya baru sampai dari Sukabumi tadi malam pukul 11 malam, menjemput anak saya dari pesantren langsung ke sini. Jadi mohon maaf kalau suaranya juga agak kasar. Anak saya juga saya ajak, istri dan anak-anak juga saya ajak semuanya. Baik, alhamdulillah kita saat ini sudah berada di 10 malam terakhir Ramadan. Kata Imam Ibnul Qayyim,
10 hari Ramadan terakhir Ramadan itu merupakan puncaknya kemuliaan. Mengapa demikian? Karena ini adalah satu kesempatan besar yang kembali Allah hadirkan untuk kita. Kembali Allah persembahkan untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW dengan berbagai keutamaan yang sangat besar dan keistimewaan yang sangat banyak. Bahkan Rasulullah SAW ketika sampai pada 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau lebih bersemangat, lebih rajin, lebih giat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat giat ataupun bersemangat dalam mengisi hari-hari terakhir menjelang habisnya Ramadan, tidak seperti hari-hari lainnya. Bahkan hadis yang lain dikatakan syadda mizarahu dan juga ahya lailahu wa ayyadha ahlahu. Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya adalah Rasulullah SAW fokus untuk ibadahnya, fokus untuk akhiratnya, menyiapkan segala-galanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah SAW juga menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan harapan semuanya dapat dilaksanakan dengan baik, diampuni segala dosa-dosanya dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak lupa beliau juga membangunkan segenap keluarganya untuk bersama-sama dengan beliau menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan malam Ramadan, dan mudah-mudahan jumpa dengan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan hari ini upaya kita lakukan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, menghidupkan 10 hari terakhir itu bernilai di sisi Allah dan diganjar sebagai pahala yang sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Iktikaf sebagaimana yang kita ketahui adalah berdiam diri di masjid. Lalu apa kegiatannya? Kegiatannya adalah doa, al-zikru dan buka. Al-doa, kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah segala hal. Kita minta rahmat Allah, kita minta ampunan Allah, kita minta kesehatan, dan kita minta keselamatan dunia akhirat dan lain sebagainya. Kemudian juga al-zikru, mengingat Allah dengan sholat wajib berjamaah di masjidnya, kemudian sholat sunnah lainnya, tarawih, qiyamul lail dan seterusnya. Zikir-zikir kita, tilawah Quran kita sebagai jalan untuk mengingat Allah. Dan terakhir adalah bukau, yakni menangis, merintih. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, doa-doa, zikir-zikir yang kita resapi dengan jiwa dan hati kita akan membawa basah kelopak mata kita. Karena itulah menjadi urgensi untuk kita semua melakukan muhasabah, sebagaimana tema yang diminta oleh panitia pada saya, yaitu menghitung sebelum dihitung. Karena muhasabah sejatinya adalah memang mengecek kembali, mendata ulang segala amal-amal yang sudah kita lakukan dari dulu ataupun sebelum ini sampai saat ini, minimal selama bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kualitasnya? Bagaimana efeknya? Atau bagaimana target-target yang sudah kita canangkan dari sejak awal Ramadan sampai saat ini? Apakah semuanya sudah tercapai dengan baik? Atau masih banyak kekurangan di sana sini? Disitulah letaknya kita bermuhasabah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apalagi kita berada di 10 malam terakhir Ramadan. Ini adalah malam puncak kemuliaan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim.
Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau tunggu nanti keburu mati. Kalau nunggu kapan-kapan keburu dikafani. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum Allah hisab. Hitung lagi amal kita, cek and dicek lagi dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan pula Allah ampuni serta Allah hapus al-afu dosa-dosa kita, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Redaksi yang lain tambahkan ya dari di belakang. Ini menunjukkan bahwa muhasabah menjadi jalan untuk kita introspeksi diri. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, suka tidak suka, mau tidak mau, kita semua akan mati, betul ya? Kita semua akan menuju ke liang lahat. Tapi dalam perjalanan menunggu itu, menunggu kedatangan malaikat maut itu, Allah hadirkan banyak hal untuk kita sebagai titipan. Dihadirkannya lah istri kita, anak-anak kita, harta kita, pekerjaan dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya semua hal yang dititipkan itu membuat kita lupa bahwa kita di dunia cuma sementara. Makanya muhasabah ini pun juga mengingatkan kembali bahwa apapun yang kita rasakan di dunia ini sifatnya hanya sementara, tidak kekal, tidak lama. Karena dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kalau hari ini kita saksikan anak-anak kita semakin tumbuh besar, tumbuh dewasa, maka sejatinya usia kita pun akan semakin berkurang kuantitasnya, semakin berkurang durasinya. Di satu sisi kita bergembira pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat ini, namun di satu sisi kita juga perlu waspada bahwa usia kita semakin berkurang, bahwa usia kita semakin menuju habisnya. Inilah yang dikatakan bahwa nikmat-nikmat itu pun pada akhirnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sebagaimana surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Dalam ilmu IT yang saya pelajari, ilmu IT itu bukan ilmu information technology, tapi ilmu tafsir yang saya pelajari, bahwa Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, la in syakartum ala nikmati la azidannakum ala taati. Jadi kalau kita banyak bersyukur pada Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi ditambahnya bukan dalam bentuk harta melimpah, rumah mewah, rumah megah, mobil mewah. Yang sering tidak kita sadari adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada malam hari ini begitu mudahnya hati kita bergerak untuk pergi ke masjid melaksanakan iktikaf dalam kondisi yang lelah. Ada yang baru pulang kerja, ada yang baru pulang jaga malam misalnya, ataupun ada yang dalam keadaan sakit, tapi itu semua tidak dipedulikan. Langsung kita fokus pergi ke masjid. Bisa jadi ini karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju masjidnya. Dan mudah-mudahan keistiqomahan ini senantiasa Allah jaga terus, meskipun nanti Ramadan berakhir, Syawal dan seterusnya sampai jumpa lagi dengan bulan Ramadan berikutnya, kita istiqomah pergi ke masjid.
lagi-lagi semuanya kita pahami ini sebagai titipan yang Allah berikan kepada kita. Yang namanya menitip pasti akan diambil dan akan ditanyakan tentang barang titipan tersebut. Maka muhasabah menjadi jalan untuk kembali membuka pikiran kita tentang titipan. Kita sebagai suami, sebagai ayah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana keadaan istrinya, bagaimana keadaan anak-anaknya. Maka malam ini, di malam ke-23 ini, yang kita harapkan juga semoga malam ini seandainya malam ini turun Lailatul Qadar akan menjadi satu amalan besar tambahan lain yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari tukang parkir misalnya, yang tidak pernah merasa memiliki begitu banyaknya mobil mewah yang terparkir di halaman area parkir. Ketika satu persatu mobil yang pergi, maka tidak ada hal yang perlu dirisaukan, karena semuanya dia pahami bukan miliknya. Begitu pula kita refleksikan dalam kehidupan ini, semua yang kita rasakan akan kembali kepada Allah. Namun sebagai sarana atau wasilah untuk kita menggapai amal-amal soleh. Dengan harta kita bisa sedekah, dengan harta kita bisa zakat, dengan ilmu kita bisa menyampaikan dakwah, bisa menyampaikan nasihat. Dengan apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau kita pakai untuk hal yang baik, maka insya Allah juga akan memberikan kebaikan untuk kita. Jadi memang begitulah seharusnya kita memandang dunia. Jabatan kita, rumah kita, harta kita, pangkat kita, semuanya gak lama. Semuanya ada batasnya dan semuanya akan kembali. Namun jadikan itu semua sebagai kendaraan untuk kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita lahirkan rasa optimisme di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Isra disebutkan bahwa satu kesulitan Allah hadirkan dua kemudahan. Setiap kesulitan yang kita hadapi hari ini, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan dua kemudahan. Begitu terus dalam kehidupan kita. Maka yakin dari optimisme itu akan menumbuhkan rasa keyakinan yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Ramadan ini. Kita tumbuhkan keyakinan, kita tumbuhkan rasa percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelelahan apapun yang kita rasakan dari sejak awal Ramadan sampai saat ini nanti sampai datang Syawal, mudah-mudahan Allah tetapkan kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itu adalah suatu jalan yang memerlukan pengorbanan, memerlukan perjuangan yang luar biasa. Sehingga ketika digolongkan sebagai orang yang bertakwa, maka hati kita insya Allah terkendali oleh nafsunya. Perilaku kita terjaga dari segala keburukan. Dari ketakwaan itu pula banyak lahir kebaikan-kebaikan lainnya pasca Ramadan nanti insya Allah. Dan kita terus berharap kepada Allah, Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup tausiah pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kita keberkahan dan keimanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah yang Maha Menatap, saksikanlah pada pagi hari ini menjelang sahur ini kami berkumpul di Masjid Al
sebagai wujud cinta dan taat kami padamu ya Allah. Maka karuniakanlah kami keberkahan dan rahmat-Mu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan hidup kami, jauhkan kami dari kesukaran dan kesulitan, lindungilah kami dari segala mara bahaya, istiqomahkanlah kami dalam ketaatan ya Allah. Jagalah keluarga kami, anak-anak kami dari segala perilaku-perilaku yang tidak baik dan dari segala usaha-usaha orang lain yang ingin mencelakakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal ibadah kami, terimalah amal ibadah puasa kami, sholat kami, tilawah Quran kami, sedekah kami, dan semua hal yang kami lakukan. Dan kami hanya mengharapkan keberkahan dan keridhaan dari-Mu ya Allah. Ampuni pula dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Begitu banyak kekurangan-kekurangan diri kami ya Allah, yang hanya Engkau sajalah yang mengetahui. Kami berserah diri kepada-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat, khususnya kepada ibu kami ya Allah. Ampuni kami, muliakan dirinya ya Allah. Begitu pula dosa kami kepada ayah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, dan perpanjanglah usia-usia mereka ya Allah dalam kebaikan. Jika mereka telah wafat, maka tempatkanlah ruhnya di sisi-Mu yang mulia. Ampuni segala kesalahan dan khilafannya. Terimalah amal ibadah iman Islam ya Allah. Ya Allah, jika malam hari ini Engkau takdirkan kami berjumpa dengan malam Al-Qadar, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskan segala kesalahan kami ya Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana ya Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Allahumma faghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Masjid Al-Muhajirin dan juga kepada Bapak Ibu jamaah itikaf semuanya. Insyaallah semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi calon-calon penghuni surga ya Allah Subhanahu wa taala, dan kita diizinkan masuk melalui bab raya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.